apa yang Bapak ketahui tentang PT Win yang ada di daerah Konawe Selatan ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini selama PT Win sudah berdiri selama 2017 datang melakukan kegiatan penambangan di sini untuk di Desa Mondoy ini. Bantuannya yang dia berikan kepada Desa Mondoy pertama mulai dari masjid, mulai dari pengerjaannya yang ini dia datang pakai eksa di sini. Setelah itu dia beralih ke usaha pembuatannya ini, kami dibantu dengan mulai dari besinya, semennya di 50 sak, ditambah asre dan tambah tower. Dan sampai hari ini kami minta juga dari PT Win untuk melakukan ada punya air bersih, kami jadikan dengan sumur bor yang ada sekarang. Ya, ini untuk yang di sini saja, nanti masih banyak lagi, masih ada untuk di lapangan bola. Sementara nanti kita cek, udah bilang di sana karena alatnya sangat banyak di sana waktu dia kerja juga itu PT Win. Sejak kapan Pak PT Win beroperasi di daerah Konawe Selatan ini, dan sejak kapan dia memberikan bantuan kepada masyarakat di Desa Mondoy ini Pak? Dari 2017 itu sudah berkegiatan PT Win itu. Dia dari 2017 dia sudah melakukan kegiatan di sini, dia sudah mulai bantu dari 2017. Dari 2017 itu Pak? Iya, sampai masjid ini, awalnya ini masjid ini kan kecil. Setelah datang PT Win itu saat itu dia akan langsung besar seperti yang kita lihat sekarang ini. Oh iya Pak. Pak, atas nama siapa Pak? Ismail. Sekdes Desa Mondoy. Iya. Terima kasih. Kecamatan Palangga Selatan ini, saya lihat ini ada sedang melakukan pembangunan, pengeboran, dan ada bangunan masjid yang masih baru ini Pak. Dari mana ini Pak bangunannya ini? Mungkin begini Pak, ini bukan masjid tapi musola. Oh musola Pak? Ya, jadi ini berkat dari bantuan dari PT Win melalui dana kondek. Bantuan PT Win dana kondek Ya, itu dana Pak? kondek. Iya Pak. Artinya sebagian ada swadaya masyarakat juga, tapi sebagian besar memang dana kondek yang diberikan kepada kita untuk kegiatan-kegiatan sarana ibadah. Nah ini kan bukan masjid tapi musola. Musola. Ya, yang berada di Dusun 4. Nah, kebetulan ini yang ada sementara kerja sekarang ini adalah pengeboran untuk air bersih. Kebetulan saya tempatkan di musola ini, dan ini kebagian juga untuk kepentingan umum masyarakat, khususnya ada di Dusun 4. Ya, kenapa saya tempatkan di sini kan supaya untuk kebutuhan pada saat baik anak-anak mengaji maupun pada saat orang sholat. Ya. Berarti untuk semacam tempat ibadah berwudu begitu Pak ya? Ya. Terus Pak, untuk bantuan ini Pak, sejak kapan dia mulai membantu masyarakat di Wawono ini Pak, dari PT Win Pak? Sejak kapan itu Pak? Jadi PT Win dia beroperasi di Desa Wawono ini sejak tahun 2019. Tapi pada saat itu dana kondek itu ya sekitar tahun itu juga. Dan ini kan masih banyak. Sebenarnya ini saya bangun ini di tahun 2022. Di 2019 itu masih beberapa item kegiatan. Pertama yang saya lakukan atau saya buat adalah pengadaan tenda besi. Tenda besi ini adalah untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat di sini. Kan kebetulan kita di Desa Wawono sangat jauh, biasa sewa di luar, ya. Artinya dengan adanya dana kondek ini kami juga bentuk atau bikin itu tenda besi sebanyak 8 lokal, ya. Nah, dengan berkat bantuan melalui dana kondek juga. Nah, di sini juga memang ada sedikit di tahun 2020 ada bantuan semacam bahan, ya. Masih ada kayak triplex untuk plafonnya, tapi untuk sekarang kita belum pasang kan, artinya ini belum nanti. Ya. Tapi memang Pak pembangunannya dari awal Pak ya, dari nol. Ya dari nol. 2022 Pak ya? Ya dari nol. Awalnya ini kan hanya darurat dari Bapak kayu. sebagai apa di sini Pak? Sekretaris Desa, Sekdes. Pak siapa namanya Pak? Kamarudin. Pak Kamarudin. Iya. Sebenarnya beroperasi sejak 2017 di daerah Konawe Selatan, adanya di daerah Torobulu sampai daerah Mondoy sini Pak. Terus Pak, Bapak sebagai warga di sini, apa saja yang Bapak sudah rasakan dari PT Win ini Pak? Ya kalau untuk saya pribadi mewakili juga masyarakat, Ya. selama adanya PT Win ini kami sebagai masyarakat Desa Mondoy bersyukur karena dengan adanya di perusahaan berapa bantuan yang dia sudah salurkan kayak masjid, alhamdulillah sudah selesai. Ini lapangan bola, Ya. sudah selesai dengan pos polisi yang ada di Simpang 3 ini, sudah selesai juga. Terus Pak, untuk artinya setiap ada kejadian misalnya ada bencana apa, ya turun juga bantuannya di sini Pak?
Kalau untuk dari bantuannya biasa juga turun, biasa beras sama Indomie. Oh gitu Pak. Iya iya. Itu setiap tahun, Pak. Setiap tahun. Terus Pak, masyarakat di sini yang kerja di PT Win banyak kali Pak? Kalau untuk karyawan yang ya, lumayan lah. Banyak ya. Kerja, mau bilang juga kerja semua, tapi masih ada yang belum. Tapi Berarti kerja sudah lah. ada 80%. Iya iya, sudah 80%. Terus Pak, harapannya Bapak kepada pihak PT Win ini bagaimana Pak? Iya. Harapannya saya sebagai masyarakat berterima kasih sekali supaya PT Win juga bisa mensejahterakan masyarakat yang lainnya. Kayak bagaimana untuk kedepannya kayak karyawan lah begitu kah? Ya, mudah-mudahan kedepannya ini PT Win dia berjalan lebih bagus lagi. Iya. Dan masyarakat juga lebih amanah juga kepada PT Win, menerima juga PT Win dengan baik juga. Berarti memang dari pihak PT Win Pak banyak yang sering turun ke sini Pak ya? Iya banyak. Atas nama siapa nih Pak? Nama Sudianto, Pak Sudianto. Iya, iya. Warga desa. warga di Samondoy. Makasih Pak. Sekdes di sini banyak mengetahui tentang PT Win Pak. Apa saja yang Bapak ketahui tentang keberadaan PT Win, baik yang bermanfaat langsung kepada masyarakat secara langsung diberikan bantuannya maupun yang secara kelompok atau melalui pemerintah desa Pak? Baik Pak, kalau untuk mengenai secara kelompok, kami juga dulu pernah mengadakan turnamen di sini, Wonokongga Cup 1, itu juga dibantu oleh perusahaan PT Win untuk pengadaannya, dibantu dana. Kemudian kalau untuk masalah desa, ada banyak sih Pak yang dibantu sama perusahaan PT Win. Yang pertama itu terkait masalah perpipaan air bersih. Air bersih kita dibantu dengan PT Win itu pengadaan mesin Alkom, mesin dap, pompa air, kemudian dengan pipanya, kemudian sumur bornya Pak. Sumur bornya itu kemarin kita dibantu 10 titik. 10 titik. Jadi Itu 10 titik sampai berfungsi begitu Pak ya? 10 titik kemarin itu Pak, yang kita dapat air itu cuma 4 titik. 4 titik. Tapi 4 titik itu yang dialihkan ke masyarakat. Di dusun mana saja itu? Kita pasangnya kemarin di dusun 1. Jadi itu nanti dialihkan semua ke Dusun-dusun lainnya. Iya. Dusunnya udah sini berapa Pak? 3 dusun. Ada 3 dusun. Kemudian Pak, dari desa Wonokongga ini ada berapa kakaknya Pak kalau bisa tahu? Kakaknya 228 kakak. Dari 228 kakak itu Pak, kira-kira berapa persen Pak yang ikut bekerja di perusahaan PT Win ini Pak? Untuk persennya, tapi yang pastinya Pak, kalau untuk masalah persennya itu kurang lebih kayaknya 45% mungkin. 40% Pak. Iya. Sebagai yang bekerja skill dengan non skill di sana Pak ya. Iya. Terus Pak, mungkin ada bantuan pembangunan di desa ini Pak dari PT Win sendiri Pak. Pembangunan fisik begitu. Fisik. Kalau pembangunan, tadi Bapak katakan lapangan bola. Iya, kalau pembangunan fisik itu ada lapangan bola, kemudian musola masjid, musola SD. Ya, itu masuk. Terus Pak, untuk sarana prasarana lain yang dibangun apa lagi Pak? Dari PT Win. Apa mungkin PT Win membutuhkan suatu proposal atau apa Pak? Baru turun bantuannya? Biasanya juga Pak, kadang lewat proposal, tapi kadang juga kita langsung komunikasi saja secara persuasif ya. Bisa. Bisa. Terus Pak, harapannya Bapak kepada PT Win di daerah ini Pak? Harapannya Pak kepada PT Win? Harapan saya kepada PT Win, semoga PT Win makin lancar rezekinya, dan desa-desa yang terkait itu semoga lebih baik lagi diperhatikan untuk kedepannya. Kepada masyarakat Pak, harapannya kepada masyarakat Bapak punya harapan gimana Pak untuk keberadaan PT Win ini Pak? Maksudnya untuk harapannya Bapak kepada masyarakat untuk keberadaan PT Win ini Pak? Ya, harapan saya kepada masyarakat dengan adanya PT Win ini, artinya kita satukan pandangan, kita dukung program PT Win biar dia bekerja dengan baik. Kontribusi dari PT Win selama ini Pak begitu besar untuk desa Wonokongga Pak ya? Iya, begitu besar Pak, sangat besar kontribusi PT Win. Dan banyak membantu masyarakat? Sudah banyak Pak. Atas nama siapa ini Pak? Atas nama Roni Mahmudin. Sebagai apa sini Pak? Sekretaris Desa Wonokongga. Roni Mahmudin. Roni Mahmudin. Ya, makasih. Oke, baik. Ini kolam apa ini Pak? Oh ya, terima kasih. Kalau ini kolam pengambilan sumber mata air untuk masyarakat. Masyarakat desa mana itu Pak? Desa Torobulu. Desa Torobulu Pak.
Ini dibangun oleh perusahaan mana Pak? Perusahaan PT Win juga, karena ini yang selalu dibenahi. Kalau keadaan surut diperdalam, diperluas dengan pantauan kepala pemerintah desa. Oh iya Pak. Jadi ini kolam ini Pak digunakan airnya untuk masyarakat seluruh warga masyarakat desa Torobulu Pak ya? Kalau untuk sementara ini dusun 2, 3, 4. Kalau dusun 1 kan ada bantuan sumur bor yang Oh begitu Pak. Iya. Nah, terus Pak, masyarakat di dalam menggunakan air ini apa dimintai bayaran atau bagaimana Pak dari perusahaan? Tidak, gratis ya? Dari paling masyarakat saja yang membayar ke operator yang yang menjaga ini. Iya, yang menjaga. Oh, iya, Pak. Terus Pak, masyarakat dengan adanya air ini, air tercukupi Pak di desa ini Pak? Alhamdulillah tercukupi, bisa dengar. Air bersihnya Pak? Iya, air bersihnya sudah cukup. Sudah berapa lama ini Pak bangunannya ini Pak? Kalau ini dari 2012 ini Pak. 2012? Iya, tapi sementara di belakang ini karena sudah mulai 2012 atau 2022? 2012 ini awalnya, tapi PT Win yang benahi terus perdalam, perluas. Begitu, Pak. Jadi sebelumnya masyarakat yang bikin? Bukan dari perusahaan juga yang lalu. Udah perusahaan? Iya. Oh. Baru diperkuat oleh PT Win begitu Pak? PT Win. Oh iya Pak. Kan ini dalam iupnya PT Win. Oh, ini ibunya PT Win semua Iya. Pak? Makanya ini dia tempatkan untuk kolam masyarakat supaya dipakai untuk di warga desa Torobulu. Jadi ini pipanya, dinamonya dinamo apa nih Pak? Dinamo Celup. Oh di Celup Pak? Iya, Celup. Listriknya di situ Pak ya? Listriknya 2 tempat ini Pak. Jadi mereka gunakan 2 tempat, dusun 3 sama dusun 4. Ini tiap hari jalan berarti Pak ya? Tiap hari giliran. Giliran? Iya, di dusun 1. Oh gantian per dusunnya begitu Pak? Ada berapa dusun Pak dia layani? Sementara 3 dusun. 3 dusun Pak ya? Atas nama siapa Pak? Belawa. Belawa Pak? Iya. Makasih. Sebagai apa di desa Torobulu Pak? Sebagai RT, kalau sebagai RT. RT Dusun berapa? 1. RT? Dusun 1. RT di dusun 1. Ya tahun 2017 Pak. Tentunya Bapak sejak memerintah waktu itu mungkin sebagai kepala desa, Bapak sebagai kepala desa banyak mengetahui tentang PT Win. Apa saja yang Bapak ketahui tentang PT Win ini Pak? Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, terkait masalah aktivitas PT Win yang dilakukan di Kecamatan Palangga Selatan ini, ya kami juga sebagai pemerintah desa Parasi, dalam lingkar tambang ini kami juga merasa bersyukur karena dia memberikan juga nilai positif kepada masyarakat, terutama menciptakan lapangan kerja Pak. Yang kedua, sering memberikan bantuan sosial ke masyarakat. Ya, apalagi di masa-masa pandemi itu, mereka sering memberikan beras, Indomie itu Pak. Itu Kepada masyarakat. Masyarakat. Bahkan dia sering juga memberikan bantuan seperti beasiswa itu Pak. Mulai dari SD sampai yang kuliah itu. Sampai fakultas Pak ya? Fakultas ya. Kami di Separasi pernah kami diberikan seperti itu Pak. Dan juga masih banyak hal-hal yang lain mungkin artinya nilai positifnya yang setelah adanya kegiatan aktivitas PT Win yang dilakukan di Kecamatan Palangga Selatan ini Pak. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan Bapak kepala desa di sini Pak? Kalau saya Pak sejak 2011 Pak. Berarti dari 2017 sampai sekarang ini Bapak masih merasakan melaksanakan pemerintahan sebagai desa Parasi. Bapak juga mengetahui banyak tentang PT Win itu Pak ya? Iya betul. Nah, Pak, tentunya kan ini perusahaan ini ada namanya bantuan CSR atau Kondep Pak. Ya. Untuk bantuan Kondepnya ke desa Parasi ini apa saja itu Pak? Ya terima kasih Pak. Kalau untuk bantuan dana Kondep ya termasuk apa yang kita sekarang berada di tempat masjid ini Pak. Pak ya? Ini masjid Yang ini Megan, semua ini Pak, semua ini Pak adalah sampai kamar mandi semua. Sampai kamar mandi bahkan semua ini Pak. Pagar sampai termasuk ini juga dari lantainya titik nol, Pak ya? Dari Kalau titik nol. titik nolnya emang gedungnya sudah ada sepotong karena kemarin kita bongkar karena kurang tinggi. Kita kasih tinggi, setelah itu kita rehab semua. Mulai dari atapnya termasuk rangka baja semua ini Pak. Berarti 100 juta lebih nih Pak? Ya lebih Pak. Lebih lagi Pak. Pak. Terus Pak, selain daripada masjid ini Pak, mungkin ada sarana-prasarana yang lain Pak yang dibantukan oleh PT Win ini Pak? Kalau untuk di Parasi ini Pak memang semacam hanya ini itu saja sementara Pak. Pak masjid termasuk semua ini tempat-tempat wudhu Pak semua ini Pak. Untuk masyarakat sendiri Pak, untuk masyarakat sendiri Pak, di sini tentunya banyak yang kerja di PT Win Pak. Kira-kira Bapak bisa prediksi ada berapa persen kira-kira dari jumlah penduduknya Pak? Kalau penduduk sang 200 sekian kakak itu Pak yang kerja, kalau memang dari awal itu Pak banyak kan pernah juga ada PHK dulu Pak. Iya Pak, gara-gara pandemi itu Pak ya. Pandemi itu. Jadi tapi ya artinya sangat membantulah masyarakat kami di Desa Parasi terkait adanya PT Win ini Pak.
Sangat-sangat terbantu Pak. terbantu. Harapannya Pak kepada PT Win Pak, Ya harapan dan kami, himbauannya kepada masyarakat. harapan kami kepada PT Win ya, mudah-mudahan PT Win juga ini senantiasa tetap melanjutkan aktivitasnya demi untuk memberikan kesejahteraan masyarakat kami Pak di Desa Parasi. Dan himbauan kepada kami, kepada masyarakat, ya marilah kita sama-sama, karena dengan adanya PT Win juga ini tentu memberikan dampak positif terkait masalah lapangan kerja kita masyarakat. Pasti kita akan Bantu itu. dibantu itu Pak. Terima kasih Pak atas Ya, wawancaranya Pak. Siapa tadi Pak? Pak Tandra Pak. Pak Tandra, Kepala Desa Parasi Pak. Iya, artinya sekarang sudah mantan Pak. Sudah mantan tapi artinya masih banyak mengetahui seluk-beluk tentang Iya, Desa Parasi dan mantan, Pak. PT Win Iya, Pak. iya. Terima kasih Pak. Atau bantuan-bantuan yang diberikan atau diserahkan oleh PT Wajah Inti Nusantara atau PT Win di Desa Labokeo di Kecamatan Laya ini Pak. Terima kasih sebelumnya. Baik, saya sebagai pemerintah Desa Labokeo sejak menjabat 2020, PT Win sudah ada dari tahun 2018 kalau tidak salah. Itu memang kontribusi PT Win itu ke masyarakat Desa Labokeo sangat besar. Sangat besar Pak. Sangat besar dirasakan oleh masyarakat saya. Terutama setiap bulan itu ada dinamakan kondep. Kondep Pak. Ya. Kondep itu kita bagi ke masyarakat itu secara tunai 20% itu di pembangunan fisik. 20% untuk pembangunan fisik Pak. Pembangunan fisik. Nah, Pembangunan fisik itu diantaranya masjid kami sudah agak lumayan lah bagus, iya. megah apa. Kemudian ada juga bantuan kita kasih ke madrasah aliyah, gitu. berupa pembuatan pagar, terus rehabilitasi gedung di rumah aliyah tersebut. Iya. Kemudian bantuan-bantuan lain seperti yang saya katakan tadi itu kondep, itu memang dirasakan sekali masyarakat itu tiap bulan. Kemudian ada namanya juga tiap 2023 itu dari 2020 sampai 2023 itu ada diberikan bantuan sembako. Sembako Pak. Iya, sembako. Dan itu sembako rata-rata 20 kilo per kepala seluruh per kakak saya. Saya punya kakak di sini 300 kakak itu dapat semua. Dapat semua Pak. Dapat semua. Terus Indomie juga 1 dos gitu. Tiap 1 tahun 2 kali dikasih dari PT Win. Terus Pak, untuk masalah pendidikan, Iya. apa saja yang dibantukan oleh pihak PT Win untuk masyarakat di Desa Labokeo ini Pak? Ya. Kalau untuk pendidikan itu ada diberikan beasiswa. Beasiswa Pak? Beasiswa. Beasiswa dari SD sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi Iya, Pak? sampai perguruan tinggi. Itu di SD itu 5 orang, terus begitu juga sampai di perguruan itu 3 orang. 3 orang. Iya. Itu kalau di perguruan tinggi apanya yang dikasihkan Pak? Bantuan berbentuk apa itu Pak? Maksudnya Berbentuk dana, Pak. bentuk dana, Dana untuk uang. dana SPP berarti ya? Dana SPP. Oh, berarti taunya mereka kuliah saja, Iya, perusahaan yang bayarkan. Perusahaan yang bayarkan. Pak, selain daripada itu Pak, mungkin ada untuk masalah kesehatan, mungkin ada untuk pengadaan sumur. Kan di sini kita tahu di sini daerah-daerah sini agak sulit air bersihnya Pak. Betul. Bagaimana Pak? Ada dari perusahaan juga untuk itu Pak? Untuk di desa saya dalam waktu dekat mereka memberikan bantuan. Bantuan apa itu Pak? Berupa bak air. Iya. Itu sudah dijanjikan. Sudah dijanjikan Pak. Sudah Berarti dijanjikan. dalam tahun ini insya Allah Pak. Dalam tahun ini. Oh Dalam iya tahun Pak, ini. iya Pak. Karena memang dulu saya bermohon sumur bor, tapi karena saya lihat juga kalau sumur bor saya takutnya di sini 105 meter saya dulu di bor nggak ada air. Nggak ada air Pak. Iya. Jadi rugi kan? Rugi. Jadi saya sampaikan ke pihak manajemen, langkah baiknya mungkin dibantu dengan bak air. Pembangunan bak air. Iya, pembangunan bak air. Berarti ada sumber air di sini Pak? Ada Bisa sumber air. disiapkan? Oh Ada iya sumber Pak. air. Mereka sudah menggalikan itu 7 meter dalamnya. 7 meter Pak. Iya. Terus Pak, selain daripada itu Pak, mungkin ada harapan-harapan dari Bapak selaku pemerintah Desa Labokeo ini untuk perusahaan ini, untuk ke masyarakatnya lagi, untuk tambah-tambah lagi Pak bantuan gimana? Iya. Harapan saya untuk PT Win semoga selalu berjaya karena masyarakat saya sangat membutuhkan itu. Iya Pak. Terutama dari tenaga kerja juga. Iya, Pak. Jadi pembagian tenaga kerja itu saya lihat itu memang sangat adil. Iya. Artinya kalau dari 6 desa ini mereka butuhkan 6 orang itu dibagi satu-satu. Begitu. Seperti itu ya. Kemudian harapan kami dari PT Win mudah-mudahan jangan berhenti. Karena kalau berhenti ya memang akan dirasakan betul masyarakat. Dampaknya iya. Ini saya 1 tahun dia berhenti memang saya lihat dirasakan betul. Terus Pak, harapannya ke masyarakat Pak? Harapan masyarakat pada PT Win semoga bantuan selalu tercurah pada kami seperti itu. Atas nama siapa Pak? Nama lengkap Pak Desa? Suryadin SP.
Ini sore dengan SP Kepala Desa. Kepala Desa Labukeo. Makasih Pak. Sama